Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya nih? Puasanya masih lancar? Masih kuat? Iya, semoga ya kita berdoa kepada Allah, semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Teman-teman yang dicintai oleh Allah, kali ini kita akan berkisah bersama Kak Molly. Teman-teman sudah kenal belum dengan Kak Molly? Ya, ini perkenalkan dulu nama kakak Siti Maulina. Biasa dipanggil Molly. Jadi teman-teman boleh memanggil Kak Molly. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Teman-teman sudah tahu belum keutamaan bulan Ramadan? Bulan Ramadan banyak sekali keutamaannya. Pertama, bulan ini dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Bagi yang melakukan ibadah, diberikan pahala yang berlipat-lipat oleh Allah. Wah, senang sekali ya. Teman-teman, mungkin nih ya, kalau di rumah bagi yang berpuasa, sholat tarawih, sholat 5 waktu, dan melaksanakan amal-amal sholih, mendapatkan hadiah dari orang tua. Senang nggak dapat hadiah? Pasti senang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari orang tua kita mendapatkan hadiah. Nah, dari Allah hadiahnya lebih besar lagi. Apa ya hadiahnya? Hadiahnya adalah surga. Siapa di sini yang mau jadi ahli surga? Jadi penghuni surga? Mau masuk surga? Ayo angkat tangannya. Masya Allah. Kita berdoa ya, semoga kita semua menjadi ahli surga. Amin. Nah, ngomong-ngomong tentang ahli surga, apakah teman-teman sudah tahu bahwa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang dijamin masuk surga? Ada 10 orang loh teman-teman. Siapa saja ya mereka? Nah, coba nanti teman-teman cari tahu siapa 10 orang yang dijamin masuk surga. Kali ini kakak akan bercerita tentang salah satu orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Coba ulangi. Abdurrahman bin Auf. Betul. Siapa ya beliau? Beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan kedermawanannya. Teman-teman tahu apa itu dermawan? Teman-teman mungkin pernah melihat atau mengalami melihat orang-orang kaya yang senang berbagi. Nah, juga mungkin melihat orang tua yang suka berbagi kepada orang-orang miskin, kepada keluarga, kepada masyarakat. Nah, itu namanya sifat dermawan. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdurrahman bin Auf ini senang sekali berbagi. Bagaimana ya beliau bisa senang berbagi? Nah, teman-teman ingin tahu ceritanya? Oke deh, kakak akan kasih tahu ceritanya. Jadi, Abdurrahman bin Auf ini radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berumur 10 tahun lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di kalangan Bani Zuhroh. Bani apa? Bani Zuhroh. Ya, beliau lahir dan dibesarkan di sana. Ayah beliau sangat sekali menjaga dan mendidik beliau dengan baik.
Salah satunya beliau diajarkan bagaimana cara bersikap, cara beradab kepada orang tua, kepada teman, dan juga kepada orang lain. Salah satu kelebihan dari Abdurrahman bin Auf, di saat masyarakatnya, keluarganya menyembah berhala, Abdurrahman bin Auf tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah patung. Hatinya menolak, teman-teman. Dia tidak ingin menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apa-apa. Masya Allah ya. Itulah salah satu kelebihan Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengajak para sahabatnya masuk ke dalam Islam, dan Abdurrahman bin Auf diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk masuk Islam, Abdurrahman langsung menyambut seruan ajaran Islam ini. Beliau termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Jadi ketika awal Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, Rasulullah SAW mengajak keluarga dan teman-temannya masuk ke dalam Islam. Nah, Abdurrahman ini masuk ke dalam Islam. Ketika 5 tahun setelah kenabian, ada perintah untuk berhijrah atau pindah atau pergi dari kota Mekah ke sebuah daerah yang lebih aman. Kenapa harus pindah, Kak? Ternyata teman-teman, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk membuat orang-orang Muslim merasa susah, merasa sedih, dan merasa sempit. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh atau memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Hijrah kemana ya? Mereka diperintahkan untuk hijrah ke sebuah negeri bernama Habasyah. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk para sahabat yang juga hijrah ke Habasyah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, para sahabat yang sudah ada di Habasyah juga ikut menyusul ke Madinah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf terhitung 2 kali hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah, kedua hijrah ke Madinah. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf di kota Madinah? Di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan seorang sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi' al-Ansori. Sa'ad bin Rabi' al-Ansori ini terkenal dengan kekayaannya. Bahkan Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya dan juga keluarganya, agar Abdurrahman juga memiliki kekayaan dan keluarga di Madinah. Tetapi Abdurrahman bin Auf menolak. Beliau hanya minta ditunjukkan di mana pasar. Dan akhirnya Sa'ad bin Rabi' pun menerima keputusan Abdurrahman bin Auf dan memberinya modal sebagai modal dagang bagi Abdurrahman bin Auf. Sebelumnya di kota Mekah, Abdurrahman bin Auf juga berprofesi sebagai pedagang. Nah, ketika di Madinah, beliau pun berdagang. Di mana berdagangnya? Di pasar Bani Qainuqa. Di pasar Bani Qainuqa tidak membutuhkan waktu lama, Abdurrahman bin Auf bisa mengembalikan modal yang dipinjamnya dari Sa'ad bin Rabi' al-Ansori. Saat itu, Abdurrahman bin Auf berjualan minyak samin dan juga keju. Ini adalah kebutuhan masyarakat Madinah.
Jadi barang dagangan Abdurrahman bin Auf ini laris. Nah, ini nih teman-teman salah satu kiat kalau kita ingin berjualan atau berdagang sesuatu, pilihlah dagangan yang dibutuhkan oleh orang-orang. Seperti Abdurrahman bin Auf yang menjual bahan makanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Madinah. Nah, teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini menjual minyak samin dan keju itu memilih betul, ya, apakah minyak ini bagus atau tidak, keju ini enak atau tidak, itu diperhatikan kualitasnya. Sehingga orang-orang percaya bahwa barang yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf ini memang bagus dan berkualitas. Sehingga orang-orang mudah dan banyak berlangganan dengan Abdurrahman bin Auf. Dalam waktu singkat, Abdurrahman bin Auf bisa mengumpulkan harta dan akhirnya menikah. Nah, ketika beliau sudah mengumpulkan banyak harta, beliau dirundung kesedihan. Beliau sedih. Beliau khawatir. Tampak di raut mukanya kesedihan yang sangat berat. Kenapa ya Abdurrahman bin Auf sedih? Ternyata teman-teman, Abdurrahman bin Auf sedih karena hartanya yang begitu banyak. Aneh ya teman-teman, biasanya orang-orang sangat senang kalau hartanya banyak. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak. Lalu Abdurrahman bin Auf pun bercerita kepada istrinya. Lalu sang istri pun memberikan saran. Bagaimana kalau hartamu dibagi 3? Yang pertama untuk membayar hutang saudaramu. Yang kedua untuk memberi mereka pinjaman. Dan yang ketiga untuk modal perdaganganmu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun mengikuti saran istrinya. Di lain kesempatan, Abdurrahman bin Auf menjamu para sahabatnya. Saat itu menunya adalah roti dan daging. Makanan yang sangat lezat. Kalau teman-teman sukanya makan apa? Berbukanya dengan apa? Nah, kalau Abdurrahman bin Auf dan para sahabat menganggap roti dan daging itu adalah makanan yang sangat lezat dan mewah. Tapi ketika hidangan itu dihidangkan di hadapan Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf sedih. Beliau teringat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang, begitupun dengan keluarganya. Pada kesempatan yang lain, saat Abdurrahman bin Auf hendak berbuka puasa, Abdurrahman bin Auf melihat hidangannya. Lalu beliau pun menangis, mengingat para sahabat yang telah mendahuluinya, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair, di mana ketika beliau wafat, kain kafannya tidak cukup menutupi tubuhnya. Saking tidak cukupnya hartanya membeli kain kafan. Ketika kain kafan ditutupkan ke kepalanya, tampak kakinya. Ketika kain kafan menutup kakinya, tampak kepalanya. Abdurrahman bin Auf juga mengingat bagaimana Hamzah yang sudah menjadi syahid, menjadi syuhada. Lalu Abdurrahman berkata, saat ini dunia dibentangkan selebar-lebarnya. Aku khawatir ketika itu tidak ada lagi bagian bagi kita di akhirat. Begitulah teman-teman, harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf tidak ditaruh di dalam hatinya, tidak menjadikan beliau sombong dan juga angkuh, tapi malah membuat beliau takut dan cemas. Jangan-jangan nanti
di akhirat tidak mendapatkan bagian surga. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana? Kisahnya menarik bukan? Mau dengar lagi kisah tentang Abdurrahman bin Auf? Oke, kakak akan ceritakan lagi kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Suatu kali, Abdurrahman bin Auf dan para sahabat sedang mempersiapkan pasukan untuk perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang melawan pasukan Romawi. Saat itu kondisi di Madinah sedang musim panas. Nah, teman-teman kebayang nggak kalau musim panas? Biasanya apa yang terjadi kalau musim panas? Iya, tanaman layu, bahkan mati. Mungkin bisa jadi gagal panen. Dan itu juga yang dialami oleh orang-orang yang ada di Madinah. Mereka sedang kesulitan ekonomi. Bahan makanan menipis. Sementara mereka perlu menyiapkan untuk berangkat perang. Hewan tunggangan terbatas. Semuanya serba terbatas. Padahal yang akan dihadapi adalah pasukan Romawi dengan persenjataan lengkap. Pasukannya banyak dan kuat. Kira-kira bagaimana ya strateginya supaya kaum muslimin tetap bisa berangkat perang? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk menginfakkan harta mereka agar para pasukan bisa berangkat perang. Termasuk pada saat itu Abdurrahman bin Auf yang menginfakkan hartanya sebanyak 200 uqiyah emas. Teman-teman tahu berapa banyak itu? Kalau teman-teman tahu, 1 uqiyah emas itu setara dengan 31,8 gram emas. Ya, teman-teman bisa ambil kalkulator ya, nanti dihitung berapa banyak uang yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai para sahabat kaget. Hah? Banyak sekali yang diinfakkan Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau menyisakan untuk keluargamu? Lalu Abdurrahman bin Auf menjawab, aku menyisakan untuk mereka lebih banyak lagi daripada itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan mendapatkan upah dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman sudah bisa baca Al-Quran belum? Kalau sudah, coba teman-teman buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, permisalan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji, di mana biji itu menghasilkan 7 tangkai. 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji. Bayangkan teman-teman, kita misalnya menginfakkan 100, diganti Allah 700 kali lipat teman-teman.
Masya Allah. Dan begitulah Allah yang maha pemurah kepada hambanya. Itulah janji yang diingat oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau menginfakkan hartanya, maka Allah pasti akan mengganti yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih best lagi. Maka beliau tidak takut sama sekali kekurangan harta ketika berbagi kepada sahabat dan masyarakat. Nah, setelah itu tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Selain harta, beliau juga memberikan kuda, memberikan unta yang jumlahnya sangat banyak. Masya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, yang disayang oleh Allah, di saat beliau wafat pun, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an juga berwasiat memberikan hartanya 50.000 dinar, kalau dihitung-hitung sekitar berapa ya? 100 miliar untuk masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pejuang perang Badar yang berjumlah 100 orang. Masing-masing diberikan 400 dinar. Itulah teman-teman gambaran bagaimana kedermawanan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Harta tidak membuat beliau terlena, tidak membuat beliau lalai beribadah atau berjihad di jalan Allah. Dengan usahanya, dengan perdagangannya, beliau mendapatkan untung, dan untung itu dikembalikan kepada Allah dalam bentuk sedekah, infak, dan berbagi kepada orang-orang. Kira-kira nih ya, teman-teman di sini mau nggak ya seperti sahabat Abdurrahman bin Auf? Teman-teman mau? Masya Allah. Semoga Allah ijabah segala doa dan harapan kita. Kalau Allah memberikan kita harta, semoga harta itu menjadi berkah dengan kita berbagi kepada teman, kepada keluarga kita. Ketika kita diberikan harta yang banyak, tidak untuk dikumpulkan hanya untuk diri kita, tetapi kita memikirkan orang lain untuk bisa merasakan harta itu. Karena sesungguhnya di dalam harta kita ada hak orang lain. Teman-teman, insya Allah di akhir bulan Ramadan ini, biasanya kita bersama-sama akan melaksanakan suatu syariat yang bernama zakat fitrah. Nah, nanti teman-teman belajar bersama kedua orang tua untuk berzakat. Memberikan yang terbaik yang teman-teman punya, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, teman-teman nanti di hari raya mungkin akan mendapatkan banyak sekali angpau ya, mendapatkan banyak duit. Silahkan teman-teman atur duit ini supaya bisa juga bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya diri sendiri. Begitu saja ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini kisah tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Insya Allah lain kesempatan kita bisa sambung lagi. Tetap semangat untuk beribadah, tetap maksimalkan kesempatan bulan Ramadan ini dengan beramal solih sebanyak-banyaknya. Dari kakak mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.